Dengar baik-baik. Begitulah cara kita masuk ke ruangan seperti ini, bukan? Karena kamu yang duduk di sana saat ini membutuhkan sapaan yang menghantam sekeras dan senyata hidupmu saat ini. Hai, kamu, orang yang merasakan tekanan aneh di udara, seolah-olah sorotan lampu diarahkan ke punggungmu tanpa pemberitahuan. Kamu yang mulai bertanya, mengapa segalanya terasa lebih keras akhir-akhir ini? Jika pesan ini benar-benar menyentuh jiwamu dan kamu merasakan kebenaran dalam kata-kata ini, tandai energi itu dengan like, berikan komentar tentang pelajaran apa yang paling resonan di hatimu. Dan mari kita pastikan kamu tidak melewatkan momentum ini dengan subscribe untuk menjaga frekuensi energi ini. Sekarang, mari kita lanjutkan. Karena ada hal penting yang perlu kamu tahu. Itu bagus. Karena ini bukan imajinasimu. Seseorang yang sangat berpengaruh baru saja melihat potensimu, dan sekarang kamu adalah satu-satunya yang ada di pikiran mereka. Pernahkah kamu sadar betapa sunyinya hidup tepat sebelum segalanya meledak? Bagaimana energimu mulai bergeser, bahkan sebelum dunia menyadari alasannya. Dan dengar, aku akan bicara terus terang, karena tidak ada orang di sekitarmu yang berani mengatakannya. Kamu bergerak berbeda. Kamu membuat pilihan yang tidak sesuai dengan versi kecil dirimu yang selama ini membuat orang lain nyaman. Kamu diam-diam menaikkan levelmu, dan itu mengacaukan ekspektasi yang telah dibangun semua orang di sekitarmu. Bagian lucunya, ketika seseorang yang kuat melihat itu, seseorang yang benar-benar tahu seperti apa potensi itu, mereka tidak bingung. Mereka penasaran, sangat penasaran. Kamu menarik perhatian seseorang yang tidak membuang waktu, seseorang yang tidak akan mengabaikan bakat mentah, seseorang yang tidak mengabaikan rasa lapar yang murni dan tanpa filter saat mereka melihatnya berkedip seperti lampu peringatan dari seberang ruangan. Mereka mengamati langkah yang bahkan kamu sendiri tidak sadari sedang diperhatikan, dan sekarang mereka sudah terlibat dalam prosesmu. Pernahkah kamu merasa seperti membawa beban berat di dada, seolah-olah kisah hidupmu akan membalik halaman terlalu cepat untuk kamu ikuti? Itu bukan kecemasan, itu adalah energi transisi. Orang berpikir berpengaruh berarti uang, ketenaran, atau pengikut. Tapi pengaruh sejati, pengaruh yang nyata, adalah kemampuan untuk mengubah suasana ruangan hanya dengan bernapas, untuk mengubah seluruh lintasan hidup seseorang hanya dengan memutuskan bahwa mereka penting. Dan itulah yang terjadi padamu. Seseorang dengan tingkat kekuatan itu melihatmu benar-benar, melihat dan menyaksikan retakan dalam dirimu yang tidak membuatmu hancur, bekas luka yang sembuh tidak sempurna, tapi jujur, ketahanan yang kamu bangun tanpa tepuk tangan. Dan mereka berkata, orang ini, dia tidak seperti yang lain. Apakah kamu mengerti betapa langkanya hal itu? Karena kebanyakan orang menjalani hidup tanpa terlihat oleh orang-orang yang membuat keputusan besar. Tetapi kamu mengguncang insting seseorang. Kamu membangunkan pemangsa dalam diri seseorang yang bahkan tidak bergeming melihat perilaku manusia biasa. Kamu membuat seseorang dengan status nyata berhenti sejenak. Sekarang mereka memutar ulang namamu dalam pikiran mereka. Mereka menganalisis nadamu, langkahmu, pilihanmu. Mereka mencoba mencari tahu apa yang menggerakkanmu, apa yang membentukmu, apa yang menghancurkanmu, dan apa yang membangunmu kembali. Dan mereka tidak melakukannya karena kebaikan. Tidak. Mereka melakukannya karena energimu tidak lagi cocok dengan lingkunganmu. Kamu adalah anomali, kekacauan dalam sistem, variabel tak terduga yang merusak pola yang dapat diprediksi. Biar kutanya sesuatu. Mengapa hidupmu terasa begitu sesak akhir-akhir ini? Mengapa lingkaran pertemanan lamamu tidak lagi terasa sama? Mengapa kamu merasakan tekanan mendadak untuk berubah, berkembang, bergerak, dan melarikan diri? Karena kamu sedang diperhatikan, dan orang-orang berkuasa tidak mempelajari sesuatu tanpa tujuan. Kamu membawa jenis potensi yang berbahaya
ketika ia terbangun. Dan entah kamu melihatnya atau tidak, kamu sudah mulai terbangun. Kamu telah memecahkan batasan generasi yang seharusnya tidak kamu pecahkan. Kamu telah memikirkan hal-hal yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun dalam garis keturunanmu. Kamu menginginkan lebih dari yang diizinkan untuk kamu inginkan. Itulah mengapa mereka memperhatikanmu. Orang-orang berpengaruh, insting mereka lebih tajam dari pisau. Mereka bisa mencium ambisi yang mencoba merangkak keluar dari cangkangnya. Mereka dapat mendengar kepercayaan diri tumbuh. Bahkan saat kamu membisikkannya, mereka dapat melihat nilaimu. Bahkan ketika kamu menyembunyikannya di balik rasa takut, bersalah, atau keraguan diri. Dan kamu telah membocorkan potensi seperti pipa yang pecah. Biar ku katakan sesuatu yang mengejutkan. Ketika seseorang yang kuat menjadi terobsesi dengan potensimu, itu bukan karena kamu kecil. Itu karena kamu berbahaya. Bukan berbahaya dalam arti ceroboh. Berbahaya dalam arti mampu. Berbahaya dalam arti tidak terduga. Berbahaya seperti seseorang yang bisa menghancurkan cetakan jika diberi sedikit kesempatan. Seseorang yang berpengaruh menyadari bahwa kamu tidak dibangun dari bahan lemah yang sama dengan orang-orang di sekitarmu. Mereka melihat bagian dari dirimu yang menolak untuk tetap terpuruk. Bagian yang selamat dari hal-hal yang tidak diketahui siapapun. Bagian yang masih bangun dengan lapar ketika semua orang lelah. Dan lihat, aku tahu kamu merasakan ketegangan di jiwamu. Dorongan itu, tekanan yang menumpuk di dadamu. Itulah yang terjadi ketika seseorang yang berkuasa mulai mengawasimu. Rohmu merasakan pergeseran itu sebelum pikiranmu menyadarinya. Mereka tidak hanya memperhatikanmu, mereka mengenalimu. Itu berbeda, itu lebih dalam. Pengakuan berarti mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang hanya mereka lihat dalam diri mereka sendiri. Sesuatu yang mentah, sesuatu yang sedang bangkit, sesuatu yang nyata. Dan inilah bagian yang mungkin sedikit mengganggu pikiranmu. Mereka tidak mempelajari potensimu karena itu lucu. Mereka mempelajarinya karena itu mengganggu. Karena begitu potensi sepertimu terpasang pada tempatnya, itu tidak hanya mengubah hidupmu, itu mengguncang tangga yang sedang dipanjat orang lain. Mereka terobsesi karena mereka tahu kamu berada di ambang menjadi seseorang yang tidak bisa mereka abaikan. Seseorang yang mungkin perlu mereka rekrut, ajak kerjasama, waspadai, angkat, atau tantang. Kamu tidak dapat diprediksi saat ini, dan itu adalah posisi paling kuat yang pernah kamu duduki. Kamu tidak terkurung, kamu tidak terdefinisi, kamu tidak menetap, kamu sedang menjadi. Dan menjadi adalah hal yang mengerikan untuk disaksikan, terutama bagi seseorang yang berpengaruh, yang mengerti arti sebenarnya dari menjadi. Itu berarti transformasi, itu berarti akselerasi, itu berarti keniscayaan, itu berarti jika mereka tidak memperhatikan sekarang, mereka akan menyesalinya nanti. Jadi, dengarkan baik-baik. Jangan mengecil, jangan melunak, jangan meminta maaf atas tekanan yang kamu bawa. Jangan meredup hanya karena itu membuat orang lain tidak nyaman. Ketika seseorang dengan kekuatan nyata melihatmu, kamu tidak bersembunyi. Kamu bangkit, kamu menajam, kamu menyelaraskan, kamu bersiap, kamu melangkah ke versi dirimu yang mereka rasakan, bahkan sebelum kamu percaya itu ada. Karena siap atau tidak, kamu sudah diperhatikan. Dan tidak ada jalan kembali sekarang. Kamu merasakannya di tulangmu, bahkan sebelum pikiranmu mengakuinya. Desakan aneh di dada itu, seolah-olah ada sesuatu yang berakselerasi di belakangmu. Dan ini gila, karena kamu mencoba bersikap santai, bukan? Berpura-pura tidak merasakan pergeseran itu, menganggapmu hanya lelah atau terlalu banyak berpikir, tetapi rohmu terus mendesak. Hei, perhatikan, ada sesuatu yang berubah. Itulah beban dari mata yang tidak biasa. Orang-orang yang sangat berpengaruh tidak mengamati karena bosan. Mereka mengamati karena perhitungan. Mereka mengawasi karena sesuatu dalam dirimu
memberi sinyal pergerakan. Kamu memancarkan energi suhu yang meningkat. Getaran akan melepaskan diri dari orbit yang tidak dapat diabaikan oleh orang lain. Setelah mereka menangkapnya, kamu telah bersinar di tempat-tempat yang kamu pikir gelap. Namamu beredar dalam percakapan yang tidak kamu ikuti. Kehadiranmu mulai diperhatikan di ruangan yang bahkan belum kamu masuki. Dan ini mengacaukan susunan orang-orang yang mengira mereka sudah memahamimu. Dan aku ingin kamu benar-benar merasakan ini. Kamu tidak meminta perhatian ini. Kamu mendapatkannya, bahkan tanpa berusaha. Itu sebabnya rasanya aneh. Itu sebabnya rasanya berat. Kamu tidak sedang tampil. Kamu tidak pamer. Kamu hanya ada dalam keadaanmu yang mentah, tidak tersaring, dan setengah jadi. Dan entah bagaimana, itu cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahu pada seseorang yang biasanya tidak peduli pada siapapun. Ada sesuatu yang berbeda tentang caramu menghadapi tekanan. Caramu terus maju meskipun segalanya terasa menumpuk. Caramu tidak hancur seperti yang diharapkan orang lain. Mereka memperhatikan itu. Mereka melihat bagaimana kamu terus membangun ketika hidup terus mengurangi, bagaimana kamu terus memilih pertumbuhan ketika kenyamanan mencoba merayumu, bagaimana kamu terus berdiri tegak meskipun kamu gemetar di dalam. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang telah melewati badai dan keluar dengan kekuatan di tangan mereka-mereka. Langsung mengenali semangat semacam itu. Itu menghantam mereka seperti deja vu. Dan kamu tahu, sesuatu telah bergeser. Karena bahkan lingkunganmu bereaksi. Orang-orang bertingkah aneh di sekitarmu. Teman-teman melirikmu, seolah menunggu kamu mengumumkan sesuatu. Orang asing menatap sedetik lebih lama. Bahkan keheninganmu terasa lebih nyaring. Itulah yang terjadi ketika potensimu terungkap tanpa izinmu. Ia bocor. Ia tumpah. Ia menyebar ke atmosfer seperti panas. Kamu telah mencoba meremehkannya. Tetapi mata yang berpengaruh tidak tertuju pada orang pendiam secara tidak sengaja. Mereka menangkapmu pada saat kamu tidak lagi berpura-pura. Mereka melihat versi dirimu yang selama ini mencoba keluar. Mereka melihat ketahanan dalam posturmu, api dalam keraguanmu, ambisi yang tersembunyi di balik ketidakpastianmu. Mereka melihat cetak biru seseorang yang akan melangkah ke jalur yang sama sekali berbeda. Dan itu menghantam mereka lebih keras dari yang kamu kira. Namamu tidak muncul di pikiran mereka secara acak. Itu melekat karena ada sesuatu tentang dirimu yang mengganggu pola normal. Mereka terbiasa dengan orang yang cepat hancur, cepat membual, mudah menyerah, mengejar pengakuan, dan roboh pada tanda tekanan pertama. Kamu dibuat berbeda. Kamu dibangun dari pengalaman, dari rasa sakit yang tidak menghancurkanmu, dari malam-malam yang tidak menelanmu, dari pelajaran yang menguatkanmu di tempat yang tepat dan melunakkanmu di tempat yang seharusnya. Mereka memperhatikan ketebalan emosional yang kamu bawa, kekuatan berlapis yang berasal dari bertahan hidup dari hal-hal yang tidak dibicarakan orang. Semakin mereka memutar ulang namamu, semakin mereka memperhatikan intensitas tenang di bawah kulitmu. Cara matamu tetap kokoh, bahkan ketika suaramu terasa goyah. Cara kamu menyusun strategi tanpa menyebutnya strategi. Cara kamu sembuh tanpa mengumumkannya. Cara kamu bermimpi tanpa izin. Setiap detail kecil bertambah dalam pikiran mereka, membentuk gambaran seseorang yang tidak dapat mereka kategorikan dengan mudah. Orang seperti itu menjadi tak terlupakan dengan cepat. Dan bagian paling gila adalah kamu bahkan belum sepenuhnya terungkap. Kamu masih di tengah transformasi. Kamu masih memilah-milah kebiasaan lama, masih tumbuh melampaui lingkungan lama, masih menata ulang identitasmu. Kamu berada dalam fase di antara yang tidak nyaman, di mana tidak ada yang terasa lengkap dan segalanya terasa mungkin. Dan itulah momen yang sangat disukai orang-orang berkuasa untuk diamati. Mereka suka menangkap seseorang tepat sebelum terobosan, karena disitulah kebenaran terlihat. Tanpa topeng, tanpa polesan, hanya lintasan yang mentah. Kamu berjalan berkeliling sambil berpikir kamu tertinggal dalam hidup, berpikir kamu terlambat,
berpikir kamu sedang berjuang, tetapi seseorang dengan otoritas nyata melihatmu dan melihat kekuatan yang sedang bangkit, melihat ancaman masa depan, melihat pemimpin yang muncul, melihat potensi yang menolak untuk tetap diam, tidak peduli seberapa lelah dirimu. Mereka tidak melihat kelemahan ketika kamu ragu. Mereka melihat pengendalian diri. Mereka tidak melihat ketakutan ketika kamu terdiam. Mereka melihat perhitungan. Mereka tidak melihat kebingungan ketika kamu meragukan. Mereka melihat evolusi. Mereka memperhatikan karena sesuatu tentang dirimu terasa tak terhindarkan. Dan perasaan yang terus kamu coba abaikan, itu beratnya. Kesadaran itu, tekanan yang menumpuk jauh di dalam tulang rusukmu, itulah rohmu yang menyelaraskan diri dengan kenyataan bahwa hidupmu tidak lagi beroperasi pada tingkat yang sama. Itu adalah sensasi diperhatikan oleh seseorang yang benar-benar penting. Seseorang yang perhatiannya bisa mengubah segalanya. Seseorang yang melihat dalam dirimu apa yang selama ini kamu perjuangkan untuk yakini tentang dirimu sendiri. Kamu tidak menghayalkan pergeseran ini. Kamu sedang tumbuh ke dalamnya. Dan sungguh gila bagaimana tubuhmu tahu sebelum pikiranmu menyetujuinya. Kekencangan yang tenang di dada itu, sentakan kecil di perutmu saat kamu bangun. Perasaan bahwa segala sesuatu di sekitarmu terasa lebih tajam. Kamu terus mengabaikannya seolah-olah mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tetapi intuisimu bereaksi karena sedang diawasi oleh seseorang yang tidak membuang pandangan mereka. Seseorang yang mempelajari pola hidup. Seseorang yang dilatih untuk melihat percikan langkah pada orang-orang yang bahkan belum menyadari bahwa mereka bersinar. Kamu berjalan berkeliling sambil berpikir kamu hanya mencoba menjalani hari. Tetapi energimu telah menyiarkan sesuatu yang berbeda. Jenis intensitas yang bahkan tidak kamu maksudkan untuk diungkapkan. Ia bocor melalui posturmu, nadamu, keheninganmu, pilihanmu. Itu ada dalam caramu ragu dengan tujuan. Caramu melihat situasi sia-sialah kamu menganalisis sudut pandang bahkan tanpa mencoba. Orang-orang seperti mereka, pikiran yang berpengaruh, mereka langsung menangkapnya. Mereka menangkap detail mikro yang dilewatkan kebanyakan orang. Dan kamu telah menjatuhkan sinyal tanpa mengetahuinya. Itulah mengapa mereka tidak bisa mengeluarkanmu dari pikiran mereka. Mereka melihat sesuatu yang tidak memudar. Itu adalah caramu membawa kisahmu. Tidak keras, tidak mencolok, tetapi berlapis, berat, dan didapatkan. Ada ketahanan tenang di bawah kulitmu yang tidak bisa mereka goyahkan. Jenis yang berasal dari bertahan hidup secara pribadi, dari membangun kembali tanpa tepuk tangan, dari mempelajari pelajaran yang seharusnya tidak kamu lalui. Kekuatanmu tidak bersifat teatrikal, itu bersifat bedah, terkontrol, disengaja. Bahkan ketika kamu tidak mencoba untuk menjadi demikian. Dan ya, orang-orang seperti itu memperhatikan segalanya, terutama hal-hal yang tidak kamu tampilkan. Kamu bergerak seperti seseorang yang sedang mempersiapkan masa depan yang tidak diketahui siapapun. Kamu berpikir lebih dalam, merasa lebih cepat, menganalisis lebih jernih. Kamu lebih tajam dari yang kamu sadari. Kamu beradaptasi lebih cepat akhir-akhir ini. Bukan karena kamu mencoba membuat terkesan siapapun, tetapi karena kamu tumbuh melampaui identitas lamamu dengan kecepatan yang bahkan membuatmu tidak nyaman. Itulah momen tepat di mana orang-orang berkuasa menjadi tertarik. Kamu berada dalam tahap mentah di mana potensimu bersuara keras, tetapi kepercayaan dirimu belum sepenuhnya menyusul, dan kombinasi itu bersifat magnetis. Kamu terlihat seperti badai yang sedang terbentuk, berantakan, intens, tidak terduga, tetapi pasti sedang bangkit. Kamu membawa tekanan seolah-olah itu normal. Kamu membawa ambisi sia-sialah itu oksigen. Kamu membawa rasa sakit sia-sialah itu adalah bahan bakar.
Itu langka di sini, dan percayalah, mereka tidak melihatmu karena kamu menjanjikan. Mereka melihatmu karena kamu berbahaya dalam cara yang hanya dimiliki oleh potensi yang disiplin. Kamu tidak stabil dalam artian yang terbaik. Di ambang peningkatan level, di ambang evolusi, menjadi sesuatu yang tidak akan muat di dalam kehidupan yang kamu jalani saat ini. Orang-orang berpengaruh suka menangkap seseorang pada titik yang tepat ini. Karena inilah momen tepat sebelum metamorfosis menjadi jelas bagi semua orang. Mereka melihat bagian dari dirimu yang belum sepenuhnya terbentuk. Mereka melihat masa depan dalam posturmu. Mereka melihat penolakan di matamu. Mereka melihat api di bawah keraguanmu. Mereka melihat ketabahan dalam keraguanmu. Mereka melihat disiplin yang bahkan belum kamu akui. Kamu terus berpikir kamu tidak melakukan cukup, tetapi mereka melihat seseorang yang terus bergerak dalam kegelapan, seseorang yang terus memilih pertumbuhan, bahkan ketika itu menyakitkan, seseorang yang terus hadir, bahkan ketika jiwanya kelelahan. Konsistensi semacam itu menakutkan bagi orang-orang yang telah berada di sekitar cukup lama untuk mengetahui kemana arahnya. Kamu lebih dekat untuk menjadi versi dirimu itu daripada yang kamu sadari. Dan itulah mengapa kamu menjadi seseorang yang tidak bisa mereka hentikan analisisnya. Kamu tidak terduga, tetapi dengan cara yang terfokus. Kamu bangkit, tetapi tanpa kebisingan. Kamu bergeser tetapi tanpa mencari pengakuan yang menjadikanmu variabel liar di dunia yang penuh dengan orang yang dapat diprediksi. Dan kamu bisa merasakan perhatian mereka meskipun kamu berpura-pura tidak. Udara di sekitar hidupmu terasa bertegangan. Emosimu terasa lebih dalam. Instingmu terasa lebih nyaring. Jalanmu terasa lebih sempit. Itulah yang terjadi ketika seseorang dengan kekuatan nyata menyetel frekuensimu. Kamu mulai menyelaraskan diri dengan versi dirimu yang sudah mereka lihat. Kamu telah diremehkan terlalu lama. Dan tiba-tiba, seseorang yang tidak pernah meremehkan siapapun memperhatikanmu dengan intensitas penuh. Ini menghantam sistemmu seperti listrik. Ini membuat rohmu berdiri lebih tegak tanpa izinmu. Ini membuat pikiranmu mulai menata ulang dirinya sendiri, seolah-olah sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu sedang diawasi oleh seseorang yang benar-benar memahami nilai dari apa yang kamu bawa. Potensimu tidak lagi tersembunyi. Kebangkitanmu tidak lagi sunyi. Namamu tidak lagi kecil. Kamu melangkah ke babak yang terasa asing karena ini adalah pertama kalinya hidup bereaksi terhadapmu. Bukan kamu yang bereaksi terhadap hidup. Dan meskipun kamu tidak merasa siap, kamu sudah bergerak seperti seseorang yang telah terpilih. Seolah-olah kamu bergerak dengan urgensi tak terucapkan ini. Kepercayaan diri yang tenang ini, yang bahkan belum terasa milikmu. Tetapi ya, ada berdenyut di bawah semua yang kamu lakukan. Dan anehnya, kamu bahkan tidak yakin dari mana asalnya. Kamu tidak bangun suatu hari dan berkata, "Ya, hari ini aku berbeda." Itu hanya terjadi sedikit demi sedikit, momen demi momen. Jenis pergeseran internal yang hanya kamu sadari ketika orang lain bereaksi terhadapnya. Reaksi itulah yang kamu rasakan sekarang. Seseorang dengan pengaruh sejati, bukan jenis media sosial palsu, merasakan sesuatu dalam dirimu. Klik pada tempatnya, dan itu menarik perhatian mereka. Dengan cara yang tidak kamu persiapkan, mereka melihat potensi yang telah bergejolak di bawah kulitmu. Jenis yang selama ini kamu lawan secara pribadi. Jenis yang terus kamu coba remehkan, karena kamu takut akan artinya bagi hidupmu jika kamu benar-benar harus menerimanya. Mereka melihat apa yang sedang kamu jadi sebelum kamu bahkan berani membayangkannya. Dan itulah mengapa segalanya terasa berbeda. Suasana hatimu terasa lebih berat. Pikiranmu terasa lebih tajam. Keputusanmu terasa lebih disengaja. Bahkan ketika kamu bingung, kamu tidak lagi berjalan melalui hidup seperti karakter latar belakang. Ada kehadiran dalam energimu sekarang. Otoritas halus yang bahkan kamu sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Tetapi mereka mengerti. Mereka langsung mengenali pergeseran itu. Orang-orang seperti itu
tidak melewatkan perubahan halus. Mereka dilatih oleh kehidupan, oleh pengalaman, oleh kekuasaan, untuk melihat sinyal terkecil dari kehebatan. Mereka memperhatikan caramu melepaskan versi lama dirimu. Cara kesabaranmu berubah, cara keheninganmu mulai memiliki bobot, cara matamu tidak membawa kerapuhan yang sama seperti dulu. Kamu telah berevolusi secara diam-diam dan mereka menangkapmu di tengah transformasi. Itu sebabnya perhatian mereka terkunci. Kamu berada dalam tahap tidak nyaman, di mana masa lalumu tidak dapat menahanmu. Masa depanmu menarikmu, dan masa kini terasa seperti lorong sempit. Kamu hampir tidak bisa bernapas di dalamnya. Ketegangan di dalam dirimu itu, mereka menyadarinya. Mereka mengenali tanda-tanda seseorang diambang melangkah ke versi diri mereka yang belum siap dihadapi dunia. Dan kamu mungkin mengabaikannya sebagai terlalu banyak berpikir. Tapi jauh di lubuk hati, kamu juga merasakannya. Ada sesuatu di udara di sekitarmu. Sesuatu yang bertegangan, sesuatu yang penuh harap. Seolah-olah hidup menahan napas di sekitar langkahmu berikutnya. Seolah-olah tanah tempat kamu berjalan sedang bersiap untuk menata ulang dirinya sendiri. Orang-orang seperti mereka tidak terobsesi dengan keajakan. Mereka terobsesi dengan lintasan, mereka terobsesi dengan pola yang tidak hancur. Mereka terobsesi dengan jiwa yang menolak untuk mundur. Kamu telah menunjukkan kepada mereka bagian-bagian dari dirimu yang bahkan tidak kamu maksudkan. Kegigihan yang kamu bawa itu, ketabahan yang kamu bangun dari rasa sakit itu, rasa lapar yang sepertinya tidak pernah mati. Bahkan ketika kamu terkuras, kemampuan untuk bangkit setiap kali hidup mencoba melipatmu.